Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yaqullahu jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian kitab Minhajus Salikin karya Al-Allamah Al-Faqih Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Taib, kita masih dalam bab faslun izalatun najasah wal asya'in najisah. Fasal tentang tata cara menghilangkan najis atau tata cara membersihkan najis. Dan pembahasan tentang benda-benda atau zat yang dihukumi najis berdasarkan apa? Syariat. Di fasal ini memang sudah saya jelaskan bahwa ada dua sub pembahasan di judul ini. Beliau akan menjelaskan tentang tata cara membersihkan atau menghilangkan najis. Pembahasan kedua, pembahasan tentang benda-benda atau zat yang dianggap najis menurut syariat. Pembahasan yang pertama sudah kita selesaikan ya, tentang tata cara apa? Menghilangkan atau membersihkan najis. Iya, kemarin saya sudah sebutkan membersihkan najis bisa dengan cara apa? Menggunakan air dan bisa pengganti dari air, yaitu menggunakan tanah. Sudah saya jelaskan ya. Kemudian satu faedah yang saya menjelaskan di sini, di akhir pembahasan kita kemarin, saya sudah menjelaskan tentang hukum-hukum najis anjing. Ya tak? Tentang hadis yang sudah kita bacakan kemarin, tahuru ina'i ahdikum bidza walagha fihil kalbu. Sucikanlah bejana salah seorang di antara kalian apabila anjing menjilat pada bejana tersebut. Cara mensucikannya ayaghsilahu sab'a marratin, hendaklah dia mencucinya sebanyak berapa? 7 kali. Ulahun nabit turab, awalnya dicampurkan dengan tanah. Dalam riwayat yang lain, cucian yang ke-8 dicampur dengan tanah. Tentang masalah najis anjing, cara membersihkan najis anjing, jilatannya, sudah saya paparkan ya, hukum-hukum fikih yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada satu faedah yang saya mau jelaskan. Para ulama membagi najis terbagi 3 bagian. Dibangun di atas najis anjing ini berarti ada najis yang berat. Toh? Namanya najasatun mughallazah. Najis yang berat. Dan ada jenis najis yang kedua namanya najasatun mukhaffafah, ya. Kemudian ada jenis najis yang ketiga
najasatun mutawassithah. An-najasatu salasatu aqsam. Najis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, an-najasatu al-mughallazah. Najis yang berat. Yang kedua, an-najasatu al-mukhaffafah. Najis yang ringan. Yang ketiga, an-najasatu al-mutawassithah. Najis yang pertengahan. Mughallazah, najis yang berat. Seperti kanajasatil kalb. Seperti najisnya anjing. Iya. Yang kedua, najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Seperti kabauli as-sabi, as-sagir. Seperti kencing bayi yang masih kecil, qoblal fitam. Ya, bahasanya dalam ilmu fiqh qoblal fitam ya. Baik. Qoblal fitam ini sebelum dia memakan makanan apapun. Ya. Artinya bahasanya kencing anak bayi laki-laki ya. Bayi apa? Syaratnya bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Ya. Bayi laki-laki qoblal fitam, sebelum dia mengkonsumsi makanan selain ASI. Artinya dia masih menyusu, baru itu makanannya. Tidak ada makanan lainnya. Maka najisnya mukhaffafah, ringan. Ada jenis najis yang ketiga, mutawassithah. Mislu an-najasatu gairu najasatil kalbi was-sabi as-sagir. Najis pertengahan adalah jami'un najasat mislu, saya ulang kembali ya, mislu jami'un najasah gaira, selain najasatil kalbi was-sabi as-sagir. Najis pertengahan yaitu seperti jami'un najasa, seluruh najis selain gaira najasatil kalbi was-sabi as-sagir, selain najisnya anjing dan najisnya bayi laki-laki. Semua najis ini masuk dalam kategori najis apa? Mutawassithah, seperti kencing manusia, ya tah? Kabawali wa ga'itil adami. Ya. Kabawli wa ga'iti al-adamiyyin, seperti kencing dan tinja anak cucu Adam dan semisal dengannya, seperti haid. Najis ya? Nifas, darah haid, darah nifas. Semua yang keluar dari 2 lubang, kencing, kotoran manusia. Semua najis selain daripada najis anjing dan najisnya bayi laki-laki yang masih apa? Yang masih apa? Yang masih bayi
belum mengkonsumsi makanan apapun. Qabla al-fitam. Belum mengkonsumsi makanan apapun selain apa? Selain ASI. Nah, diperhatikan dulu sini. Jadi najis terbagi 3 ya. An-najasatu salasatu aqsam. Najis terbagi 3. Ada najasatu an-najasatul mughalladhah. Najis yang berat. Seperti kanajasatil kalb. Seperti najisnya anjing. Kenapa dikatakan najisnya dia mughalladhah? Karena cara mensucikannya berat. Sebanyak 7 kali, enggak cukup sekali saja. Ya. Jadi najasah mughalladhah yang berat ini khusus najisnya anjing saja. Iya. Najis yang kedua, najis al-mukhaffafah, najis yang ringan. Dan ini juga satu jenis, satu jenis saja, najis yang ringan ini. Yaitu najisnya apa? As-sabi as-sagir qabla al-fitam, najis anak bayi laki-laki sebelum dia mengkonsumsi makanan apapun selain ASI. Iya. Perhatikan. Jenis najis kencing bayi laki-laki ini itu diperselisihkan para ulama. Ya. Daud Adh-Dhahiri ya, dan juga Al-Imam Asy-Syaukani, dua ulama besar ini, mereka berdua berpendapat bahwa kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI itu kencingnya suci, tidak najis. Paham? Hah? Kencingnya apa? Toharah. Itu pendapat Imam Asy-Syaukani dan Daud Adh-Dhahiri. Karena memang hadisnya mirip kayak suci dia, padahal tidak sebenarnya. Ini pendapat Daud Adh-Dhahiri dan Asy-Syaukani mengatakan kencing bayi laki-laki suci. Namun yang sahih, yang benar adalah pendapat jumhur, di mana mereka mengatakan bahwa kencing bayi laki-laki qabla al-fitam itu hukumnya najis. Cuma najisnya ringan. Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya najisnya ringan, tidak seperti najisnya selain bayi laki-laki. Karena najis itu harus dicuci, dibersihkan, hilang baunya, hilang rasanya, hilang. Ada syarat-syaratnya lah, seperti kemarin ya. Harus hilang baunya dan rasanya. Tapi kalau kencing bayi laki-laki tidak perlu dicuci, tapi cukup an-nadhah, cukup dipercikkan saja, diusap-usap, selesai. Paham? Jadi kalau ada bayi laki-laki, jadi ini khusus bayi laki-laki ya, bukan bayi perempuan. Bayi perempuan tidak masuk di sini. Bayi perempuan, walaupun dia masih bayi baru 1 bulan, masih ASI, najisnya masuk di mana? Masuk di mana? Mutawassithah, masuk di situ, sama dengan kencing orang dewasa, sama hukumnya. Karena tidak ada dalilnya. Paham ya? Tidak ada dalilnya mengkhususkan. Yang ada pengkhususan hanyalah as-sabi as-sagir. Hanyalah siapa? Bayi laki-laki yang masih kecil yang belum mengkonsumsi apapun selain ASI. Adapun bayi perempuan tidak disamakan dengan bayi laki-laki. Dia bayi perempuan ini walaupun masih bayi disamakan dengan kencing orang dewasa, sama. Iya. Pendapat jumhur, dia adalah najis, tapi najisnya ringan. Kenapa ringan? Karena dalam hadis disebutkan banyak, ketika ada bayi laki-laki digendong oleh Nabi, dibawa, ada bayinya sahabat, dibawa kepada Nabi SAW, kemudian Nabi memangkunya. Tiba-tiba bayi laki-laki itu kencing. Dan antum tahu di zaman dahulu nggak ada popok. Popok itu tahun berapa ini? Baru-baru itu popok itu diciptakan. Sebelumnya nggak ada. Kalau kencing banjir-banjir, pakai sarung saja, banjir-banjir, ya. Baik. Maka kencing, kemudian bayi laki-laki ini kencing di pakaian siapa? Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengambil air, tangannya basah sedikit, dipercikkan, kemudian diusap-usap saja seperti itu, dipercikkan sedikit, selesai. Nah, itulah kenapa sebagian para ulama mengatakan kencing bayi laki-laki apa? Suci. Padahal tidak sebenarnya. Dia tetap najis, cuma najisnya diringankan, mukhaffafah, diringankan cara membersihkannya. Seperti itu. Dan itu juga ada hadis. Jadi hadis kencing bayi laki-laki ini ada hadisnya dalam bentuk fiilnya Nabi menunjukkan hal itu.
Seperti tadi. Dan ada qaulun Nabi, ada ucapan Nabi yang langsung menyebutkan. Kata Nabi, baulu kencing bayi laki-laki, kata Nabi, an-nadah. Cukup dia apa? Dipercik saja, kata Nabi. Sedangkan kencing al-jariyah, bayi perempuan, kata Nabi harus dicuci. Nabi bedakan. Nah, sekarang kenapa dibedakan kencing bayi laki-laki, kencing perempuan? Nah, ada sebabnya dan ada hikmahnya kenapa dibedakan, kata para al-ulama. Sebabnya karena at-taharruz an baulis sagir, berbersih dan selamat dari kencing bayi laki-laki itu masyaqqah, berat. Beda dengan kencing bayi perempuan. Membersihkan kencing bayi laki-laki lebih susah. Kenapa? Karena terbang-terbang kencingnya. Iya tidak? Jadi kalau dia kencing langsung terbang kiri kanan dia. Dan yang kedua, kencing bayi laki-laki lebih banyak dibanding kencing bayi perempuan. Kenapa? Karena bayi laki-laki lebih kuat menyusu. Ya, antum kan tidak tahu toh? Nah, kalau ada orang yang sudah punya keluarga, pasti dia tahu itu. Begitu sudah. Kencing bayi perempuan, kalau dia kencing, ya namanya perempuan, mengalir saja kencingnya seperti itu di badannya. Yang kedua, kencing bayi perempuan tidak sebanyak kencing apa? Bayi laki-laki. Itu sudah berapa perbedaan? 2. Perbedaan yang ketiga, kencing bayi laki-laki itu tidak sama baunya dengan kencing bayi perempuan. Antum udah pernah cium tak? Beda. Kencing bayi perempuan itu bau. Makanya kencing perempuan itu berbeda baunya dengan kencing laki-laki. Mau bayi mau dewasa sama. Beda. Ya? Berbau. Makanya kenapa dibedakan? Karena kalau seandainya kencing bayi laki-laki harus juga dicuci, sedangkan kencingnya terbang ke kiri, terbang ke kanan, maka itu masyaqqah namanya. Memberatkan untuk membersihkannya. Bisa dipaham? Terus kencing najis yang ketiga. Najis yang ketiga, an-najasatu al-mutawassithah, najis pertengahan. Najis pertengahan kita katakan semua najis masuk di dalamnya. Selain najis anjing, selain najis as-sabi as-sagir, selain kencing bayi laki-laki qabla al-fitam, sebelum dia mengkonsumsi apa? Makanan selain ASI. Maka masuk di dalamnya kaboli wa ga'id al-adamiyyin, kencing dan tinja anak cucu Adam. Siapa saja. Mau dia masih kecil maupun dewasa. Maupun dia sudah jadi syekh, sama semua. Tidak ada perbedaan. Ya? Ya. Mau penuntut ilmu, bukan penuntut ilmu, sama semua. Najis semua. Ya. Tidak ada perbedaan. Taib. Nah, itu faedah terakhir yang saya mau jelaskan di pembahasan tentang najis apa? Anjing. Kita bagi menjadi 3 jenis najis. Baik, sekarang kita masuk pembahasan setelahnya. Di sini pembahasan yang akan kita jelaskan ini adalah pembahasan sub yang kedua, yaitu al-asya'u an-najisah. Baik. Kata beliau di matan, lihat kitabnya. Dan al-asya', apa al-asya'? Saya terjemahkan kemarin. Benda-benda atau zat, benda-benda atau zat yang dianggap najis syar'an, menurut syariat. Ya, kenapa kita katakan menurut syariat? Karena asal segala sesuatu itu tidak najis. Ya kan? Kaidah kemarin al-aslu fil asya' at-taharah. Paham? Al-aslu fil asya' apa? At-taharah. Asal segala sesuatu itu apa? Suci. Enggak bisa dihukumi najis. Hatta yadulla alaihi ad-dalil ala najasatih. Sampai ada dalil menunjukkan tentang najisnya. Sekarang kita bahas
benda-benda zat-zat yang dihukumi najis menurut syariat. Taib. Iya. Dan ini pembahasan sebelum kita bacakan yang pertama, ini pembahasan najis yang diinginkan di sini najis apa? Najis terbagi dua, dah. Iya. Ada najis maknawi, ada najis hissi. Najis hissi terbagi dua lagi. Najis apa? Ainiyah dan najis apa? Hukmiyah. Sekarang ini pembahasan najis apa? Ini al-asya an-najisah. Najis apa yang dimaksudkan di sini? Mau dibahas? Apa yang pertama disebut? Baulul adami, kencing manusia. Wa adiratuh, tinja, kotoran manusia. Pembahasan najis apa dibahas di sini? Lihat bebe tulisannya. Najis ainiyah mau dibahas di sini. Kencing manusia, tai orang, kotoran manusia, najis apa? Hukumnya atau ainiyah? Ya ainiyah lah. Bisa antum bersihkan kah? Tidak bisa. Walaupun antum menggunakan satu air laut, tidak bisa bersih. Antum bersihkan itu kotoran orang, satu air laut, tidak bisa bersih, Pak. Bisa bersih? Tidak bisa. Biar 2 air laut, tidak bisa. Jadi pembahasan kita di sini apa? Pembahasan apa? Najis di sini al-asya an-najisa ay najasatun ainiyah. Yang dimaksudkan ini najis apa? Ainiyah. Yang mana itu najis ainiyah dihukumi najis menurut syariat? Lihat al-awwal, yang pertama adalah baulul adami, kencing manusia. Yang kedua wa'adhiratuhu, kotoran manusia, anak cucu Adam. Perhatikan ya, al-adami di sini bukan hewan ya. Kalau kotoran hewan nanti dibahas lain. Nah, hewan itu butuh dibahas juga. Kalau kotoran anak cucu Adam, kencing dan kotoran manusia itu ijma' para ulama najis. Adapun kotoran binatang, kotoran binatang itu ada rincian. Tidak semua kotoran binatang itu najis, seperti kotoran ayam, tai kambing, tai sapi, tai onta. Najis? Kita katakan tidak najis. Tapi apa? Kalau tidak najis berarti apa? Berarti apa, Fikri? Tidak najis berarti apa? Halal. Tidak najis berarti apa? Ya, suci. Wah, halal. Maka yang ditambahkan halalan thayyiba. Thayyib, paham ya? Ya, jadi kita katakan kotoran binatang tidak najis, tapi apa? Suci. Bukan tidak najis berarti halal dimakan. Bukan. Suci tidak najis. Ya, tidak semuanya itu yang tidak najis halal dimakan. Oh, ini tidak najis, ini tidak najis, halal dimakan. Nah, tidak semua yang tidak najis halal dimakan. Ya. Makanya halal harus ditambah, karena halal itu istilah halal itu sama dengan kalimat mubah dalam istilah. Jadi kalau untuk makanan harus ditambah thayyiban, karena thayyiban lawannya khabis. Karena Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Allah Ta'ala menghalalkan segala yang apa? Yang thayyibat, ada tak? Dan Allah mengharamkan apa? Al-khabisat, semua yang buruk-buruk diharamkan. Semua yang thayyibat dihalalkan. Jadi tidak semuanya yang halal bisa dimakan. Iya. Duri. Halal ya? Thayyib. Mati antum makan duri. Tidak thayyib. Binatang laut ada yang halal. Karena Nabi berkata binatang di laut itu apa? Hillu maitatuh. Halal semua bangkainya kata Nabi. Semua yang di laut. Mau apa? Mau cicak laut, anjing laut, ular laut. Banyak ya. Halal asalnya. Yang penting thayyib, bisa dimakan, tidak memberikan mudarat. Kalau dimakan memberi mudarat, memberi racun, berarti kita mati, bunuh diri namanya. Nggak boleh dimakan. Paham ya? Iya. Ini pembahasan najis-najis ini butuh dirinci. Jadi kalau antum pergi ke masjid,
injak tai sapi, batal wudunya tidak? Kalau antum paham tadi pembahasan ini, antum pergi masjid. Antum injak tai sapi, batal wudunya atau tidak? Kalau antum injak tai orang, Lukman, antum pergi masjid. Ini pembahasan kita kencing manusia dan kotoran manusia, najis, ijma para ulama. Paham? Sekarang saya tanya antum. Antum pergi masjid, sudah berwudu. Antum injak ranjau, tai orang. Banyak di kaki antum. Saya tanya, batal wudunya atau tidak? Lukman, batal wudu atau tidak? Ya, tidak. Jelas. Kalau tidak tahu, Allahu alam saja. Tidak batal. Kenapa tidak batal? Najis itu. Berarti antum boleh pakai sholat itu, tai nanti. Bersihin, Ji. Hah? Ya, jawabannya apa? Tidak batal wudu. Enggak ada dalil yang mengatakan injak tai orang batal wudu, enggak ada. Yang penting antum sudah bersihkan, hilangkan baunya, ya, baru antum masuk salat. Tidak batal wudunya, kecuali keluar dari dua lubang, kencing, antum buang air besar, antum buang angin, baru batal. Adapun injak kotoran, ya pembahasan jangan dikasih buku tabrak gitu. Pembahasan satu dengan pembahasan yang kedua. Ini pembahasan najis. Pembatal wudu nggak ada masalah, nggak ada hubungannya tadi dengan situ. Iya. Yang penting orang bersih dari najis bisa dipakai salat. Dan itu tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan salat. Bahkan walaupun di antara salat seorang di bawah kakinya ada najis di pertengahan salatnya, nanti dia tahu setelah selesai itu juga tidak membatalkan salatnya. Seperti kisah Nabi SAW yang salat di bawah sandalnya ada apa? Ada najis lah. Pertengahan salatnya dia lepaskan. Ini kan masuk najis di pertengahan salat. Seandainya Nabi SAW tahu setelah selesai salat, maka itu juga tidak membatalkan salatnya. Paham ya? Kecuali dia sengaja nanti, ini di pembahasan najis kita bahas ya. Ini kan kita pembahasan najis sekarang ini. Kecuali misalnya seorang di badannya ada najis. Kan itu di antara sebagian para ulama ada yang mempersyaratkan bahwa di antara syarat syahnya salat yang pertama menghadap kiblat. Coba lihat ya, menghadap kiblat. Nanti kita bahas najis di sini. Syarat syahnya salat menghadap kiblat. Terus yang kedua menutup aurat. Yang ketiga masuk waktu salat. Terus apa lagi? Lima, saya ulang. Menghadap kiblat, menutup aurat, masuk waktu salat. Ya, suci, toharoh. Ya, harus toharoh. Ini syarat yang keempat. Ya toh? Toharoh. Dia sudah bertoharoh, berudu, mandi janabah. Gitu maksudnya. Toharoh dari najis, hadas. Terus yang kelima, suci dari najis. Di mana? Di badan harus suci najis. Pakaian suci dari najis dan tempat salat. Nah, sekarang sebagian para ulama memasukkan ini dalam bab syarat. Harus suci dari apa? Najis. Ini nanti mau dibahas nanti. Najis akan kita sebutkan nanti. Kencing manusia, kemudian kotoran manusia, kemudian darah. Ya, dirinci nanti darah yang bagaimana, seperti ini dan ini. Nah, gimana? Apakah dia adalah syarat? Artinya kalau orang sholat di badannya ada najis, di pakaiannya ada najis, atau di tempat sholatnya yang dia pakai sholat ada apa? Najis. Maka ini kondisinya dua. Mungkin dia tahu, mungkin tidak. Kalau dia tidak tahu kan tidak ada masalah. Paham ya? Kalau dia tidak tahu, ternyata tadi ini pakaiannya ada najis. Tadi dia gendong anaknya ada najis di apa? Di jubahnya. Bisa terjadi kan? Di jilbabnya. Seorang ibu di jilbabnya ada apa? Ada najis. Tadi dia gendong anaknya kencing di jubahnya. Di mana? Di jilbabnya. Iya.
Setelah itu dia pakai sholat, lupa. Orang yang lupa yang seperti ini tidak ada masalah. Iya. Yang masalah itu kalau dia apa? Ingat. Iya. Kalau dia ingat. Taib. Kalau dia ingat di pertengahan sholat, maka dilihat. Kalau dia bisa melepaskannya, dia lepaskan. Paham? Tapi kalau tidak bisa dilepas, maka selesaikan saja sholatnya. Karena dia tidak sengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dimaafkan. Tapi kalau bisa dia lepaskan di pertengahan sholat, dilepas. Seperti apa? Imamah, kopiah, bisa dilepas tuh? Sendal. Tapi kalau celana dilepas, itu pakai celana, di celana antum ada najis. Pertengahan sholat antum lihat, ingat. Pertengahan sholat antum ingat. Di celana ada najis, antum buka celana, tidak bisa. Ya, kalau antum sholat sendiri masih mending ya. Kalau masjid antum buka celana kan, buka celana di masjid. Ya, lain yang terjadi nanti. Taib. Terus sekarang kalau ada najis di badannya, ini sebagian para ulama memasukkan syarat. Ini penting sekali ini. Sebagian ulama ada memasukkan dia sebagai syarat. Artinya kapan dia sebagai syarat mutlak, kapan ada najis di badan, maka itu batal salatnya orang. Namun ini pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang apa? Tidak kuat. Pendapat yang lebih rajih, ya, yang lebih rajih, dan ini nanti insyaallah taala akan saya rincikan nanti di pembahasan setelah saya bahas pembahasan jenis-jenis najis, ya. Setelah selesai ini nanti saya bahas itu, kita hubungkan dengan salat. Itu najis. Kita hubungkan dengan apa? Salat. Karena di sana ada rincian-rincian yang sangat mantap sekali. Ada rincian-rincian nanti saya sebutkan ke antum, ya. Di pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah itu ada dirinci juga seperti itu. Rinciannya ya. Iya, ada rinciannya. Nanti saya jelaskan. Taib. Jadi dia yang benarnya najis harus bersih dari badan, pakaian dan tempat sholat. Itu bukan syarat, tapi dia masuk dalam kategori wajib. Masuk dalam kategori apa? Wajib dan bukan syarat. Karena kalau dia masuk dalam kategori syarat, kapan ada najis di badan, di pakaian, di tempat sholat, lalu kita sholat di situ, maka secara otomatis apa? Batal sholatnya antum. Dan itu tidak ditunjukkan oleh dalil. Justru ada dalil yang menunjukkan kebalikannya. Seperti kisah Nabi SAW tadi, tak? Iya, nanti kita bahas itu, kita rinci di sana. Ini mukaddimah. Kenapa kita pelajari ini? Karena begitu tadi. Kalau kita tidak paham, bingung nanti cara menyikapi najis. Sekarang najis yang pertama adalah baulul adami. Yang kedua adratuhu. Kencing manusia satu, yang kedua kotoran manusia. Ini semuanya najis berdasarkan apa? Ijma' para ulama. Baik kencing dan kotoran manusia yang masih bayi ataupun dia sudah besar. Baik masih kecil maupun sudah besar, semuanya najis. Tentunya kecuali itu tadi ya. Kencing apa? Bayi laki-laki yang masih qoblal fitam. Ini umum ya. Kencing dan kotoran manusia mencakup manusia itu laki-laki atau perempuan, masih kecil atau dia sudah dewasa, semuanya masuk. Iya. Dalil tentang ini saya kira ijma' itu sudah sangat mencukupi ya. Ijma' para ulama tentang najisnya kencing dan kotoran manusia. Yang diperkecualikan oleh ijma' satu saja. Itu yang saya tulis di atas. Najis yang apa? Najis kencing bayi laki-laki. Jadi ajma'a al-ulama, ijma' para ulama ala najasati bauli wa udrati al-adami. Mereka ijma' bahwa najis kencingnya dan kotorannya seluruh anak cucu Adam kecuali satu jenis najis, yaitu baulus sobi as-sagir, kencingnya bayi laki-laki masih kecil qabla al-fitam. Itu ada khilaf tadi tah? Daud ad-Dhahiri dan Imam Asy-Syaukani mengatakan suci, sedangkan pendapat jumhur mengatakan dia tetap najis. Cuma najisnya mukhaffafah, diringankan dalam membersihkannya. Dalil lain menunjukkan bahwa kencing ini adalah najis, ya.
Taib. Dan kotoran manusia juga adalah najis. Sebenarnya sangat banyak sekali. Ya, hadisnya sudah pernah saya bacakan kemarin. Yaitu kisah Rasulullah SAW salat. Di pertengahan salatnya beliau melepaskan sandalnya. Kemudian manusia pun melepaskan sandal-sandal mereka semua. Falamman sarafa, ketika Nabi selesai salat, Nabi bersabda, "Lima khala'tum ni'alakum?" Kenapa kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, ra'ainaka khala'ta fa khala'na." Kami melihatmu melepaskan sandal, maka kami pun melepaskan sandal kami semua. Ini ittiba'nya sahabat ya. Sahabat itu mereka kalau ittiba tidak perlu tahu dulu apa hikmah dan tujuannya. Kapan mereka melihat Nabi berbuat, mereka akan kerjakan. Mau tahu hikmah atau tidak, mau tahu apa tujuannya atau tidak, mereka langsung laksanakan. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang yakin bahwa kapan seorang ittiba mengikuti Nabi, pasti dia akan meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu ilmu. Nah, seperti orang belakangan, sudah tahu itu sunnah, belum tentu dilakukan. Dipikir-pikir dulu, timbang-timbang, ini bermanfaat tidak untuk duniaku. Ditimbang lagi. Apalagi kalau bertentangan dengan nafsu. Ya, ini para sahabat manusia yang paling baik dalam ittiba kepada Nabi. Maka sahabat berkata, kami melihatmu melepaskan sandal, maka kami melepaskannya. Kata Nabi, "Inna Jibril atani fa akhbarani anna bihi ma khabasan." Jibril mendatangiku tadi di pertengahan salat dan dia mengkhabarkan kepada aku bahwa di kedua sandal itu ada apa? Khabas. Mana khabas? Najis. Jadi namanya najis itu khabas. Pernah kemarin bahas ya? Wa zawalul khabas. Apa definisi at-taharah? Irtifa'ul hadas. Hafal itu, penting sekali. Irtifa'ul hadas wa ma fi ma'nah wa zawalul khabas. Khabas an-najas. Kata Nabi, Jibril datang kepada aku dan mengabarkan bahwa di sandal ini ada najisnya. Maka kata beliau sallallahu, fa idza jaa ahadukum, maka dengan sebab itu kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, falyaklib na'lahu, hendaklah dia membalik sandalnya. Dia lihat dulu sandalnya di bawahnya. Falyanzur fiha, lalu dia lihat di bawah sandalnya. Fa in ra'a biha khabasan, jika dia melihat najis di bawah sandalnya, falyumissahu bil ardi, hendaklah dia menggosokkannya ke mana? Ke tanah. Tsumma liyasalli fiha, kemudian dia salat dengan menggunakan sandal tersebut. Iya. Dipaham ya? Berarti di sini menunjukkan bahwa kotoran bisa dibersihkan dan disucikan dengan menggunakan apa? Tanah. Iya. Dan ini dalil juga menunjukkan bahwa kotoran manusia itu adalah apa? Najis. Taib. Sekarang kita pindah yang ketiga, ad-dam. Lihat bukunya. Wad-damu, dan darah. Darah juga ini termasuk najis. Termasuk damu minal adami. Jadi di sini perhatikan ad-dam ya, minal adami. Ad-dam minal adami. Darah dari anak cucu Adam. Darah dari keturunan manusia maksudnya, najis. Najasun. Jadi darah anak cucu Adam ya termasuk najis. Darah yang mana? Dima'ul adami nau'an. Dima'ul adamiyin, darah, dima ini jamak dari dam ya. Dima. Darah-darah jadi jamak di sini. Darah-darah anak cucu Adam itu anwa. Ada beberapa apa? Jenis. Yang pertama, ma kharaja ya
minal faraj. Darah yang keluar minal faraj, di kemaluan, bisa babil haid wan nifas. Darah yang keluar dari kemaluan disebabkan karena haid dan nifas, awil istihadah. Ya. Istihad ini diperselisihkan ya. Wa ghairu dzalik. Waqad ajma'a al-ulama ala najasatid dam alladhi kharaja min ahadis sabilain. Lihat di atas. Darah anak cucu Adam ada beberapa jenis. Yang pertama, ma kharaja minal farji. Darah yang keluar dari kemaluan bisa babil haid wan nifas, disebabkan oleh haid dan nifas. Ya, wa ghairi dzalik, dan selain daripada itu. Paham ya? Wa ghairi dzalik najasun. Maka itu dihukumi apa? Najis. Wa qad ajma'al ulama, dan sepakat para ulama ala najasatid dam. Sepakat para ulama akan najisnya darah alladzi kharaja min ahadis sabilain, yang keluar dari salah satu dari dua lubang. Apa maksudnya? Salah satu dari lubang? Lubang kemaluan atau lubang dubur. Kubul dan dubur. Darah yang keluar dari salah satu dari dua lubang ini, ijma' para ulama akan najisnya. Ini kaidah umum ini. Dan ini nanti jadi kaidah di pembatal wudu. Ini jadi kaidah nanti juga. Kata mereka, ma kharaja min ahadis sabilain nawaqidul wudu. Ajma'al ulama. Paham ya? Itu juga kaidah di pembatal wudu. Dan ini juga kaidah di pembahasan najis. Paham ini? Perhatikan ya. Jadi kalau ada yang saya sampaikan, dicermati baik-baik itu. Supaya antum paham. Jadi ini jadi kaidah ijma' para ulama itu, semua yang keluar dari dua lubang najis. Satu. Semua yang keluar dari dua lubang pembatal wudu. Dua itu. Walaupun nanti dari ijma' ini masih ada sebenarnya yang diperselisihkan walaupun sedikit. Seperti apa? Seperti dari istihadah. Seperti darah istihadah. Apakah dia najis atau tidak? Itu khilaf. Paham ini? Apa lagi yang diperselisihkan sebagai najis atau pembatal wudu? Seperti buang angin melalui kemaluan. Itu khilaf para ulama, dibahas dalam ilmu fikih. Ya. Biasa buang angin lewat kemaluan? Itu namanya nadir. Hampir jarang sekali terjadi seperti itu. Karena yang tertimpa seperti itu hanyalah perempuan dan tidak ada laki-laki. Paham? Iya. Hanya apa? Perempuan saja. Itu biasanya terjadi, seingat saya, pasca melahirkan saja. Jarang, ya. Tapi para ulama kalau terjadi seperti itu, sebagian para ulama mengatakan batal wudunya. Sebagian para ulama mengatakan tidak. Karena itu tidak terjadi sebenarnya. Tidak dibahas ya. Iya. Baik, jadi ini jenis darah yang keluar dari anak cucu Adam. Yang pertama ya. Nah, sekarang jenis darah yang kedua. Cuma dua macam ya.
Cuma 2 macam. Anwa'un di sini maksudnya ada 2 macam, Ji. Yang kedua adalah ma kharaja min ghairi sabilain. Ma kharaja min ghairi as-sabilain. Darah yang keluar dari selain 2 lubang. Kalau darahnya keluar dari kubul, dari depan, atau keluar dari dubur, dari belakang, maka ini ijma' para ulama bahwa dia adalah apa? Najis. Sedangkan darah yang keluar dari selain 2 lubang, seperti keluar dari mana? Keluar dari apa? Hidung. Nah, perhatikan. Keluar dari hidung, keluar dari mulut, keluar dari telinga, keluar dari mata, atau keluar dari seluruh badan selain 2 lubang. Pecah kepala, patah kaki dan tangan, keluar darah, robek tangannya, kakinya, punggungnya. Yang penting bukan dari 2 lubang. Darah yang keluar dari selain 2 lubang ini khilaf. Paham? Ma kharaja min ghairi as-sabilain fahuwa khilaf. Was-shawab, dan yang benar annahu taharah. Dan yang benar, darah yang keluar dari selain 2 lubang ini apa? Suci. Itu khilafnya agak berat di sini. Karena sebagian besar para ulama mengatakan darah yang keluar dari hidung, nanti dibahas di pembahasan wudu ini. Darah yang keluar dari hidung itu najis. Darah yang keluar dari telinga najis. Darah yang keluar dari mulut najis. Darah yang keluar dari badan luka-luka, ya? Pecah, luka, najis. Kalau dia najis, maka dia dimasukkan dalam pembahasan apa? Dimasukkan di pembahasan apa? Pembatal wudu. Dipaham? Dan yang benarnya dia bukan najis. Kalau dia bukan najis, maka apa? Dia suci, berarti tidak batal wudunya. Meskipun dalam kondisi dia berdarah, dia salat bisa. Nah, itu faedahnya. Makanya para ulama mengatakan najis, darah yang keluar dari selain 2 lubang, apakah darah yang keluar dari hidung, dari mata, dari telinga, dari badan, dari kepala, semuanya itu suci. Itu dalilnya banyak. Di antaranya saya sebutkan dalilnya, ya, bahwa itu suci, darah yang keluar dari anak cucu Adam, dari badannya, bukan dari 2 lubang. Di antaranya adalah dalil hadis Jabir bin Abdullah riwayat Al-Bukhari. Qala Nabi SAW bersabda, "Adfinuhum fi dima'ihim." Kuburkanlah mereka, ini tentang yang mati syahid, ya. Yang mati syahid, ya. Kata Nabi, kuburkanlah mereka bersama dengan darahnya. Bersama dengan apa? Darahnya. Kalau seandainya darah yang ada di badan anak, kan orang berperang berdarah tidak? Pasti kalau dia tidak berdarah tidak mati. Iya kan? Pasti dia berlumur darah di badannya, di kepalanya, di mana saja. Ya. Nah, ketika dia berdarah, Nabi katakan kuburkan dia bersama darahnya, berarti darahnya ini apa? Suci, tidak najis. Kalau seandainya najis, pasti disuruh cuci baru dikuburkan. Iya. Ya, ini yaum Uhud, dan ini terjadi pada perang Uhud. Walam yughassilhum, Nabi memerintahkan tidak usah dimandikan orang yang apa? Mati syahid. Kenapa tidak dimandikan orang mati syahid? Kata beliau, karena dia nanti dibangkitkan bersama dengan darahnya pada hari kiamat sebagai saksi. Jelas? Nanti darahnya itu sebagai saksi bahwa dia apa? Berjihad fi sabilillah. Ini dalil. Falau kana ad-damu najasan la'amara Nabi SAW bighaslihi. Kalau seandainya najis itu darahnya, pasti Nabi suruh perintahkan untuk dia apa? Dicuci najisnya, cuci darahnya. Sementara Nabi tidak memerintahkan mencucinya, ini dalil bahwa apa? Darah itu apa? Toharah, suci. Iya.
Dan ini bukan maknanya kalau darahnya orang mati syahid suci, sedangkan darah orang ditabrak mobil najis. Bisa dipaham? Yang sampai darahnya orang yang mati syahid itu tidak najis. Tapi kalau ditabrak mobil, tabrak motor, jatuh, terluka, najis. Tidak. Nggak ada perbedaan, sama saja. Iya. Kenapa saya jelaskan itu? Karena dijelaskan juga para ulama. Iya. Nggak ada perbedaan, sama semua. Luka-luka yang ada di badan itu darahnya suci insyaallah. Kecuali kalau darahnya, nanahnya keluar dari mana? Kubul atau dubur, kencing, nanah keluar, ada darah keluar, atau duburnya keluar darah, nanah, itu najis. Taib. Dalil yang kedua menunjukkan bahwa darah yang keluar selain daripada dua lubang itu suci, karena para sahabat, para tabi'in, dan generasi yang datang setelahnya, khususnya para sahabat ini, ketika terjadi jihad, mereka pergi berperang, mereka berdarah. Sementara la yazalul muslimun yusalluna fi jarahatihim. Sementara terus-menerus kaum muslimin di setiap zaman mereka berjihad, mereka berlumur darah, mereka salat bersama dengan apa? Darah mereka. Mereka berdarah. Salat. Ya, apalagi di pertengahan jihad. Bahkan walaupun dia tidak berjihad, misalnya dia terluka, tiba waktu salat, diperban, keluar darah, salat tidak? Ya salat, walaupun dia berdarah. Karena di jihad juga seperti itu di zaman Nabi. Walam yunqal anna Nabi amara bitaharruz min dzalika aw ghaslihi. Dan tidak pernah dinukil satu kali pun Nabi SAW perintahkan sahabat untuk berbersih dari hal itu. Nabi tidak berkata bersih-bersihkan itu darahnya sedikit. Atau Nabi berkata sucikan, bersihkan dengan air, cuci dengan air. Nabi tidak pernah perintahkan seperti itu. Terus dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwa darah yang keluar di selain dua lubang itu adalah suci. Dalil ketiga adalah al-aslu fil asya' tohar. Itu kaidah berlaku umum. Artinya kita tidak boleh menghukumi al-asya' sesuatu apa saja dari benda, zat, mau benda basah, mau benda kering, mau benda cair, asal fil asya' at-tahara. Itu dalil keberapa? 3. Tidak boleh kita menghukumi sesuatu itu najis sampai ada apa? Ad-dalil. Bisa dipaham? Ya. Ini cukup 3 ya, dan ada sebenarnya dalil keempatnya di sini yaitu kias. Darah manusia itu dikiaskan sama dengan darahnya as-samak. Dikiaskan sama dengan darahnya apa? Ikan. Darahnya ikan suci atau najis? Ya suci lah. Antum makan ikan bolu, dibakar, bakar-bakar ikan lah. Ikan mujair, ikan bolu, ikan laut, ikan apa saja, antum bakar-bakar ikan. Bahkan bukan cuma ikan, ayam sih. Nanti ketika dimakan itu ikan, ada darahnya masih tersisa. Nah, suci atau najis? Nah, suci. Dikiaskan sama dengan darahnya ikan. Iya. Karena ikan ini bangkainya suci. Ikan itu bangkainya suci. Semua ikan. Mau ikan laut, mau ikan darat, mau ikan darat. Ikan sungai terserah. Semuanya asalnya halal dimakan. Suci. Bangkainya suci. Iya. Jadi kalimat Nabi, bangkainya laut semuanya suci. Jadi kalau kita dapat ikan mati, apa itu bangkai? Mati tanpa disembelih. Dan dapat ikan. Nabi katakan maitah. Al-hillu maitatuhu, bangkainya ikan, bangkainya laut semuanya halal. Kalau dapat ikan mati. Oh, bangkai ini. Tidak disembelih. Sembelih dulu. Tidak disembelih itu ikan. Iya kan? Karena Nabi menghalalkan apa? Bangkainya. Beda dengan hewan darat. Kalau hewan darat harus disembelih. Dapat ayam, dapat burung misalnya, harus disembelih. Tidak halal bangkainya, haram. Jelas?
Baik. Ini darah ya. Lihat di taklikat kitab antum, taklikat nomor 1. Di pembahasan darah ya. Saya baca dulu di poin nomor 3 di kitab antum. Waddamu illa annahu yu'fa 'anid dam al-yasir. Dan darah itu juga dihukumi apa? Najis. Sudah yang ketiga ini ya, darah ya. Jadi yang pertama kencing manusia, yang kedua kotoran manusia, yang ketiga apa? Darah. Darahnya siapa? Darah manusia yang keluar dari mana? Yang keluar dari 2 lubang. Itu semuanya najis. Bahkan itu ijma. Illa annahu yu'fa 'anid damil yasir, kecuali darah itu yu'fa, dimaafkan, 'anid damil yasir, darah yang sifatnya kadarnya sedikit sekali. Itu dimaafkan. Dan ini saya sudah kasih kemarin kaidah. Apa kaidahnya? An-najasatul yasir ma'fuwun anhu. Najis yang sifatnya dan kadarnya sedikit sekali dimaafkan. Ya. Itu kaidah toh? Itu bukan kalimat biasa itu. Kalau antum catat itu penting sekali. Masuk dalam banyak bab. Bab. Al-afu an yasirin najasa, atau an najasatul yasirah mu'afah. Najis yang sifatnya kadarnya sedikit, ringan, dimaafkan. Nih, dah. An najasatu al yasirah, najis yang sifatnya sedikit atau ringan. Sedikit atau apa? Ringan. Mu'afa, dimaafkan. Ini kalau kadarnya sedikit. Iya. Kita bahas dulu itu ya. Saya bahas dulu ini. Nanti saya baca taklikat nomor 1 ini. Saya jelaskan dulu ini. Maksud kalimat yu'fa 'anid damil yasir, darah yang sifatnya kadarnya sedikit, ringan, ya, maka itu mu'afa, dimaafkan. Kenapa? Karena kita punya kawaid asy-syar'i. Ada kaidah syariat. Ya. Apa kaidahnya? Ini kaidah, sebenarnya kaidah namanya far'un. Kaidah cabang di sebenarnya ini. Ada induknya ini kaidah. Makanya itu penting sekali itu orang belajar qawaidul fiqhiyah. Penting sekali. Karena kita belajar qawaid fiqhiyah, ketika kita belajar fikih, kita akan diputar-putar semua itu masalah, tetap kembali ke induknya. Jadi dari induk ini nanti bercabang 1000 masalah, antum bisa jawab semua. Masalah ini, begini, ada kaidahnya. Kalau ini, begini jawabannya. Biar apa dia munculkan sampai 1000 permasalahan, akan kembali ke mana? Ke induknya. Itulah yang dikenal dengan kawaid dan usul. Makanya penting belajar usul dan penting belajar kawaid. Beda orang itu dengan belajar usul dengan tidak sama. Orang belajar usul, orang belajar kawaid, dia ngajar fikih mudah sekali, enak dan nikmat. Kenapa? Karena dia tidak akan taklid di pembahasan fikih. Para ulama berselisih. Ulama itu berselisih, mereka punya kawaid, mereka punya usul, mereka punya dalil. Kenapa dikuatkan pendapat ini? Karena mereka punya pijakan. Sedangkan penuntut kayak macam kita, penuntut ilmu yang baru, kita kadang cuma ini yang cocok, ini. Sekedar menguatkan, tapi orang belajar ilmu usul, belajar kawaid, dia akan menguatkan pendapat tanpa perlu taklid. Karena dia bisa menimbang, ini pendapat yang lebih kuat, mereka punya kawaid. Sekarang kita katakan an-najasatul yasira mu'afa. Najis yang sifatnya ringan, sedikit, itu dimaafkan. Ini sebenarnya cuma far'un, cabang dari kaidah yang besar. Apa kaidah yang besarnya? Al-masyaqqah tajlibut taysir. Ini kaidah besar, namanya al-qawaid al-kubra. Al-masyaqqah
tajlibut taysir, setiap yang menyulitkan dan menyusahkan dalam agama, tajlibut taysir, pasti akan diberikan kemudahan dalam syariat. Apa saja. Dan najis yang sifatnya yasirah, itu masyakkah. Masyakkah tidak? Kalau kadarnya sedikit, seandainya misalnya, najis yang sifatnya sedikit dan ringan, tidak dimaafkan, tidak ada orang yang selamat dari situ. Tidak ada, banyak orang yang tidak sah sholatnya. Iya. Banyak orang yang berdosa. Sementara syariat ini tidak didatangkan, tidaklah Allah Ta'ala mensyariatkan sebuah syariat kecuali untuk memberikan apa? Kemudahan, dan tidak ingin memberikan kesulitan. Dan dalilnya ini sangat banyak sekali. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Segala perkara yang menyusahkan dan memberatkan dalam agama, ya, segala yang menyusahkan atau memberatkan dalam urusan agama, tajlibut taysir, pasti akan diberikan apa? Kemudahan. Akan diberikan at-taysir, kemudahan. Tayyib, seperti itu. Dalilnya sangat banyak sekali bahwa asalnya agama ini mudah, dan agama tidak didatangkan untuk menyulitkan. Mana dalilnya? Sangat banyak sekali. Makanya kita butuh hafalkan dalil. Hafal kawaid, harus antum hafalkan dalilnya. Paling 1-2 antum hafal sudah cukup. Seperti firman Allah Ta'ala, apa? Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini sedikit pun min haraj, sedikit pun dari perkara yang menyusahkan. 1 dalil. 2, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala menginginkan kemudahan untuk kalian dalam agama ini, wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menginginkan sedikit pun kesulitan untuk kalian dalam agama ini. Tidak ada satu pun kesulitan. Makanya setiap kesulitan pasti dikasih mudah. Mana lagi dalilnya? Firman Allah Ta'ala, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha. Allah berfirman, tidaklah kami menurunkan alaikal qur'ana, tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini kepada kalian litashqa, supaya kalian jadi susah. Supaya kalian jadi sulit. Supaya kalian jadi berat, supaya kalian jadi masyaqqah, litashqah. Iya. Allah turunkan Al-Quran sebagai syariat bukan untuk masyaqqah, memberatkan, tidak. Semuanya dimudahkan. Mana lagi dalilnya? Masih banyak. Nabi bersabda, "Shalli qa'iman." Berdirilah kamu salat. Ketika sahabat Amr ibn al-As datang dan dia tertimpa penyakit bawasir, ambeien bahasanya, ya. Terkena penyakit bawasir. Maka Nabi berkata, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu berdiri. Fa in lam yastati fa qa'idan. Kalau kamu tidak sanggup apa? Ya duduk. Fa in lam tastati fa ala jambin. Kalau kamu tidak sanggup duduk, kamu apa? Kamu salat berbaring. Berbaring saja. Bagaimana itu baring? Berisyarat. Sekarang ruku, sekarang sujud, sekarang tasyahud. Isyarat, ya. Kalau tidak bisa bergerak badannya lagi, perasaannya saja salat. Selama masih ada perasaannya, akalnya, masih bisa hadir ingatannya, walaupun dia tidak bisa berwudu sekalipun, tetap dia salat. Diwudukkan, kalau masih bisa diwudukkan. Tidak bisa lagi diwudukkan, ditayamumkan. Tidak bisa bergerak, tapi masih ada ingatannya, dikasih ingat. Sekarang waktu salat duhur, salat, ya. Sekarang waktu salat asar, salat, ya. Iya. Suruh salat. Gimana dia salat? Berbaring, tidak bergerak, perasaannya dia baca Al-Fatihah.
Perasaannya sekarang saya ruku, subhan rabbiyal azim. Perasaannya sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Perasaannya dia salat. Selama masih ada apa? Perasaannya, ingatannya, masih dia tetap wajib apa? Salat. Dan bisa dijamak salatnya kalau dia berat. Duhur asar dijamak, cuma tidak dikosor. Nah, itu penting, itu ibadah. Banyak orang, kata Syekh Utsaimin, keluarganya sakit, ya, dia katakan, jami salat. Kasihan. Justru kamu tidak kasihan sama dia, mati tidak salat. Harusnya disuruh apa? Salat. Meskipun keluar najis terus pada dirinya, tetap wajib salat. Kan orang kalau sakit ada buang air besar, kan? Dia kencing di celana, dia buang air besar di celananya, tetap wajib salat? Tetap wajib salat. Walaupun keluar terus itu najisnya. Iya, dipaham? Jangan keliru. Tetap wajib dia salat. Disuruh dia salat. Tidak bisa diwudukan, dikasih tayamum. Kita yang tayamumkan dia. Suruh dia berniat. Sekarang berniat bertayamum. Baca dalam hati bismillah misalnya. Sudah, tayamumkan. Sekarang salat duhur kita. Tidak bisa kita duduk, bari mikir. Perasaan tak saya salat. Susah? Tidak susah. Kecuali dia tidak mau. Salat, tidak mau saya. Masalah. Dia tidak mau. Ya. Itu pembahasan najis, saya masukkan di pembahasan apa? Salat. Iya. Maksud di pembahasan salat. Jadi, ini kaidah ya. Al-Quran itu datang, sunnah itu datang, menghilangkan segala masyaqqah. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Iya. Yasirun najasah mu'afah. Najis yang sifatnya ringan dimaafkan. Iya. Dalil juga tentang hal ini kaidahnya seperti beristijmar menggunakan apa? Batu. Nah, masuk juga di situ toh? Ya, itu juga dalil bahwa an-najasatul yasira, najis yang sifatnya sedikit ringan, mu'afah, beristijmar dengan menggunakan batu. Ini dalilnya sangat banyak sekali. Iya. Jadi maksudnya di sini kalau diringankan itu najis, jadi sini kan disebutkan oleh beliau illa annahu yu'fa anid damil yasir, kecuali darah yang sifatnya sedikit ringan maka dimaafkan. Maksudnya apa? Fatasihhu sholatu bihi. Tulis sini. Fatasihhu as-salatu bihi. Maka kalau najis yang sifatnya yasirah, ringan sedikit, maka syah seorang solat dengan najis tersebut. Sah atau tidak? Sah. Dengan najis yang apa tadi? Yasir, karena dimaafkan. Dimaafkan. Tayyib. Kenapa dimaafkan? Li'annahu la yaslim minhul mukallaf galiban. Karena seorang mukallaf, siapa mukallaf? Yang dibebankan kewajiban syariat. Seorang yang mukallaf ini galiban kebanyakannya tidak bisa selamat dari an-najasatul yasirah. Kebanyakan manusia tidak bisa. Beda pembahasannya di sini, yang najisnya sifatnya banyak. Misalnya buang air besar, memang dia tidak cebok. Ini masalah jelas. Habis buang air besar tidak cebok, langsung berudu. Yasir ini, berudu saja. Bahlul antum tidak sah sholatnya nanti. Iya kan? Iya. Tapi kalau antum pakai batu 3, tidak bersih 5, tetap tidak bersih. Ada yasir, ada najis yang sifatnya ringan. Nah seperti itu dimaafkan. Ya beda kalau dia kencing, baru dia ketik saja 2 kali, setelah itu pakai celana. Biar yasir, tetap dia tidak sah wudunya. Iya kan? Iya, tidak sah wudunya. Itu bukan yasir. Iya. Memang sengaja tidak berstinja. Ya jelas tidak sah ya. Banyak orang seperti ini, habis kencing diketik-ketik saja 1 kali 2 kali. Ya. Walaupun dia ketik 10 kali tetap tidak sah. Dia ketik 10 kali tetap tidak sah. Baik. Maka kenapa salatnya tetap sah? Ya, li'annal mukallaf ghaliban. Kenapa sah salatnya? Saya tambahkan li'annal mukallaf
Ghaliban, kebanyakannya. La yaslimu minhu, tidak bisa selamat darinya. La yaslimu minhu wala wa yashukku taharruz minhu. Ya, ini kaidah sudah ini ya. Masuk ke kaidah. Wa yashukku at-taharruz minhu. Ini kalimat at-taharruz. At-taharruz itu artinya bebas darinya. Jadi kenapa tetap sah salat meskipun ada najis yang sifatnya ringan? Alasannya karena al-mukallaf ghaliban, li'anna al-mukallaf ghaliban, kebanyakan mukallaf itu la yaslimu minhu, tidak bisa selamat dari najis yang sifatnya ringan seperti itu. Wa yashukku taharruz minhu, dan itu masyaqqah untuk bisa lepas darinya. Masyaqqah, yashukku, ya kan? Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Memang Al-Qur'an turun tidak untuk menyusahkan. Berat orang taharruz minhu, untuk bebas darinya. Masyaqqah, berat. Sulit. Untuk bebas atau selamat darinya. Karena itulah najis yang yasir dimaafkan. Iya. Dan masih banyak lagi dalil tentang najis yang sifatnya yasir itu dimaafkan. Masuk dalam kaidah-kaidah umum tadi saya sudah sebutkan. Al-masyaqqah tajlibut taysir, an-najasatul yasir mu'afa, ya. Itu dalilnya banyak sekali ya, menunjukkan bahwa najis yang sifatnya ringan dimaafkan. Dalilnya sebenarnya sudah ada pernah berlalu bersama antum. Itu kisah seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW yang pakaiannya tertimpa apa? Darah haid. Iya tak? Iya. Ya, tertimpa darah haid. Taib. Masih tersisa banyak warnanya. Dimaafkan saja seperti itu. Dipakai salat. Ya. Jadi al-yasir di sini apa maknanya al-yasir? Apa maknanya al-yasir di situ? Tulis al-qalil. Sedikit. Wala al-katsir. Bukan banyak. Karena dalil yang katsir ya, itu tidak dibahas di sini. Kalau najis yang sifatnya banyak ya tentunya tidak dimaafkan ya. Kalau najis yang sifatnya yasir, yakni qalil, sedikit, itu dimaafkan insyaallah. Untuk sementara itu dulu insyaallah. Ini ta'liq nomor 1 belum saya bacakan di sini. Itu butuh saya baca itu. Ta'liq nomor 1 di kitab Ad-Dalil ala Minhajis Salikin di halaman 37, di situ ta'liq nomor 1 dalilnya butuh kita baca. Nanti pertemuan besok ya, insyaallah. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal barakallahu fiik.